Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Geometri Dasar. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu akan membahas topik tentang dalil, postulat, garis, dan sudut. Dalam struktur geometri terdapat istilah-istilah yang menjadi pedoman dalam mempelajari geometri. Yang pertama adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Yang kedua adalah unsur-unsur yang terdefinisikan. Yang ketiga adalah aksioma atau postulat. Dan yang terakhir adalah dalil atau teorema. Yang pertama dulu yang kita bahas adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Yaitu titik. Titik adalah sesuatu yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, atau tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Pertanyaan yang muncul adalah sesuatu itu apa? Gitu ya. Kalau misalnya kita menjawab sesuatu itu adalah noktah, muncul pertanyaan selanjutnya, noktah itu apa? Ini menunjukkan bahwa ketika kita menjelaskan tentang titik adalah belum jelas. Ya, karena apa? Karena muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah garis. Begitu juga dengan garis. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Dari penjelasan tersebut muncul pertanyaan, gagasan abstrak itu apa? Nah, itu kan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita menjelaskan titik, garis, ya, ini adalah apa? Muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini adalah merupakan apa? Unsur-unsur yang tidak didefinisikan dengan jelas. Begitu juga dengan bidang, ya. Ketika kita menjelaskan bidang, ya, tentu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, gitu ya. Karena belum terdefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur yang terdefinisikan. Ya. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, maka terbentuk unsur-unsur yang didefinisikan. Misalnya sudut. Ya. Sudut itu adalah daerah yang terbentuk dari dua garis. Ya. Dua garis yaitu pada bagian pangkalnya. Ya. Kemudian persegi panjang. Persegi panjang itu adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi jajar dan sudutnya siku-siku. Ya. Ketika kita menjelaskan sudut persegi panjang, ya, tidak akan memunculkan pertanyaan berikutnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa definisi atau penjelasan terkait sudut dan persegi panjang adalah sudah jelas, gitu ya. Begitu juga dengan segitiga. Yang ketiga adalah postulat. Ya, dari unsur-unsur yang tidak terdefinisikan, kemudian membentuk unsur-unsur yang terdefinisikan, maka dapat dibuat atau dibentuk aksioma. Aksioma itu adalah pernyataan matematika yang disepakati kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Contohnya misalnya melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat dua titik sembarang, titik A dan titik B, maka hanya dapat dibuat sebuah garis saja. Dan contoh berikutnya adalah semua sudut siku-siku satu dengan lainnya sama besar. Ya, kalau misalnya teman-teman membuat segitiga siku-siku, ya, atau sudut siku-siku lebih dari satu, ya, maka sudut siku-siku satu dengan lainnya adalah sama besar, yaitu 90 derajat. Contoh berikutnya, sebuah segitiga tumpul hanya mempunyai sebuah sudut yang lebih besar dari 90 derajat.
dalil atau teorema. Dari unsur-unsur yang tidak terdefinisi, kemudian membentuk unsur-unsur yang terdefinisi, kemudian dapat dibentuk aksioma. Selanjutnya dari ketiga unsur tersebut dapat dibuat suatu teorema atau dalil, gitu ya. Jadi dalil atau teorema itu adalah suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Contoh, jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga sama dengan 180 derajat. Ini adalah suatu teorema bahwa jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat dan ini perlu dibuktikan kebenarannya. Jumlah kuadrat, contoh berikutnya, contoh teorema, jumlah kuadrat sisi siku-siku pada sebuah segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miringnya. Ini juga suatu teorema yang perlu dibuktikan kebenarannya, seperti itu. Postulat tentang garis. Sebuah garis dapat diperpanjang kedua arah sejauh-jauhnya. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat suatu garis, misalnya garis AB begitu ya, maka dapat diperpanjang kedua arah sejauh-jauhnya. Jadi A itu mungkin bisa sejauh-jauhnya ya, B juga diperpanjang sejauh-jauhnya begitu ya. Untuk setiap dua titik pada suatu garis ada titik ketiga yang terletak di antara kedua titik tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat dua titik ya pada suatu garis, misalnya garis AB begitu, ada dua titik A dan B, pasti ada titik ketiga yang terletak di antara kedua titik tersebut. Misalnya saja C. Tadi kan titiknya pada suatu garis AB tadi ya. Berarti ada titik ketiga yaitu C. Nah, ketika kita sudah membuat titik C, maka ada titik ketiga gitu ya antara titik C dan titik B. Gitu ya. Begitu juga seterusnya. Jadi intinya bahwa setiap dua titik pada suatu garis pasti ada titik ketiga yang terletak antara kedua titik tersebut. Ada korespondensi satu-satu antara sebuah titik pada suatu garis dengan bilangan nyata. Korespondensi satu-satu itu adalah pasangan tepat satu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu garis AB gitu, ya, dan kita beri titik, misalnya titiknya beri titik, kemudian kita beri angka 1, maka ada pasangan tepat 1 antara titik dengan bilangan 1. Kemudian buat titik lagi, ya, misalnya bilangannya 2. Maka ada korespondensi satu-satu antara titik dengan bilangan 2 tersebut, ya. Hanya tepat 1 titik dengan bilangan 2. Begitu juga seterusnya. Dan yang keempat, ada satu dan hanya satu garis yang melalui dua titik. Jadi ketika kita membuat membuat dua titik gitu ya, A dan B misalnya, maka hanya ada satu garis yang melalui dua titik tersebut. Postulat tentang bilangan. Jika A sama dengan B, C sama dengan D, maka A plus C sama dengan B plus D. Ya. Misal A-nya sama dengan 1, maka B juga 1 karena A sama dengan B. C-nya kita misalkan 2, maka D juga 2 karena C sama dengan D gitu ya. Maka A plus C, tadi A-nya kan 1, C-nya 2, berarti 1 plus 2 sama dengan B. B-nya juga 1 karena B sama dengan A, tadi sudah kita misalkan, tambah D karena D tadi sama dengan C, C-nya 2, maka D-nya juga 2. Berarti 1 plus 2 sama dengan 1 plus 2. Begitu juga untuk yang kedua, 3, 4 gitu ya. Jadi jika A sama dengan B, C sama dengan D, maka A dikurangi C sama dengan B dikurangi D. Jika A sama dengan B, C sama dengan D, maka A kali C sama dengan B kali D. Jika A sama dengan B, C sama dengan D, maka A dibagi C sama dengan B dibagi D. Kemudian nomor 5, A sama dengan A,
ya, maka sifat reflektif. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A, sifat simetris. Jika A sama dengan B sama dengan C, maka A sama dengan C adalah sifat transitif. Relasi kongruensi, ya, ini berlaku untuk garis dan sudut, yaitu sifat reflektif, sifat simetris, sifat transitif, yang ini nanti akan kita pakai untuk membuktikan suatu teorema, gitu ya. Sekarang dalil tentang sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang bertemu kedua pangkalnya. Sudut yang kongruen adalah sudut yang mempunyai ukuran sama. Jadi kalau sudut itu adalah katakan kongruen, berarti besar sudutnya adalah sama, gitu. Ukuran dua garis AB sama dengan CD yang ditulis dengan UAB sama dengan UCD, ini berarti menyatakan kalau garis berarti kesamaan bilangan panjangnya, gitu ya. Jadi kalau itu sudut berarti besarnya sudut, gitu ya, kesamaan besarnya sudut, kan begitu. Beberapa dalil tentang sudut. Dalil yang pertama, jika dua sudut siku-siku maka sudut itu kongruen. Dalil yang kedua, jika dua sudut adalah sudut lurus maka kedua sudut itu adalah kongruen. Dalil yang ketiga, jika dua sudut bersuplemen atau berpelurus maka pada saya ulang lagi, jika dua sudut bersuplemen atau pelurus pada sudut yang sama maka kedua sudut itu kongruen. Yang keempat, jika dua sudut komplement atau penyiku pada sudut yang sama, maka kedua sudut itu kongruen. Yang kelima, jika dua sudut bersuplemen atau berpelurus pada sudut yang kongruen, maka dua sudut itu kongruen. Jadi ini adalah teorema-teorema yang terkait tentang sudut dan nanti bisa dibuktikan satu persatu. Kemudian yang keenam adalah jika dua sudut berkomplemen atau penyiku pada dua sudut yang kongruen maka dua sudut itu kongruen. Jika dua sudut bertolak belakang maka kedua sudut itu kongruen. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka dua sudut sehadap sama besar. Ini adalah teori-teorema yang bisa dibuktikan dan saya akan mencoba tidak membuktikan secara keseluruhan, nanti yang lain sebagai latihan. Saya akan mencoba membuktikan untuk dalil yang pertama, yaitu jika dua sudut adalah sudut lurus maka dalil pertama, jika dua sudut siku-siku maka sudut itu kongruen. Ini ada dua sudut A dan B, masing-masing adalah siku-siku. Diketahui sudut A sudut siku-siku, B juga sudut siku-siku, akan dibuktikan bahwa sudut A itu adalah kongruen dengan sudut B. Sudut A siku-siku ini diketahui alasannya sudut besar sudut A, jadi ini 90 derajat, ini definisi sudut siku-siku. Sudut B siku-siku diketahui besarnya sudut B ada 90 derajat sama dengan nomor 2. Besar sudut A sama dengan besar sudut B, yaitu sifat transitif atau kesamaan, ya. Bila sudut A kongruen sudut B, karena besar sudut A sama dengan besar sudut B maka sudut A dan sudut B adalah kongruen, yaitu definisi kongruensi. Dan yang ketiga, dalil yang ketiga ini terkait dengan jika dua sudut bersuplemen atau berpelurus pada sudut yang sama maka kedua sudut itu adalah kongruen. Kita lihat ini, ya, diketahui sudut B adalah suplemen pada A, artinya sudut B itu berpelurus pada A, karena kalau misalnya disambung itu besarnya kan 180 derajat. Begitu juga dengan sudut C juga suplemen pada sudut A, karena kalau itu digabung maka akan membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat. Bukti sudut B itu adalah suplemen dari sudut A, ini diketahui. Besar sudut B tambah besar sudut A itu sama dengan 180 derajat. Ini adalah definisi dari dua sudut yang bersuplemen atau berpelurus. Sudut B itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A. Ini adalah postulat pengurangan. Sudut C suplemen dari sudut A, ini ada diketahui.
besar sudut C tambah besar sudut A sama dengan 180. Ini sama dengan nomor 2. Besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut A sama dengan nomor 2. Besar sudut B sama dengan besar sudut C adalah sifat transitif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut B itu adalah kongruen dengan sudut C. Kenapa? Karena besar sudut B adalah sama dengan besar sudut C.